وفقهنا في ديننا وعلمنا التأويل. معاشر المسلمين sidang jamaah subuh Musalla Nurul Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana awal-awal dari terjadinya peperangan, yaitu perang Uhud, di mana pasukan muslimin berjumlah 1.000 orang, kemudian pasukan musyrikin yang berjumlah 3.000 orang. Maka tentu ini tidaklah seimbang. Apatah lagi di mana pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, yang di tengah malam akhirnya dia kembali ke kota Madinah dan mengkhianati Rasulullah SAW, sehingga jumlah pasukan muslimin tak kala itu berjumlah 700. Dan ini tentu membuat keraguan dan patah semangat sebagian dari pasukan muslimin. Bahkan ada di antara dua suku yang mereka ingin ikut gara-gara provokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tersebut. Namun dua suku tersebut Allah kuatkan, maka turunlah ayat Al-Quran. Artinya mereka pun ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam jihad fisabilillah. Kemudian pasukan muslimin tentu kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu juga, itu diantaranya adalah Nabi SAW memberikan pedangnya untuk siapa yang mampu mengambilnya, maka hendaklah dia mengalahkan musuh dengan pedang tersebut. Maka yang mengambil pedang tersebut adalah Abu Dujana. Pasukan musyrikin juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka menyuruh, ya, di antaranya mereka membawa para wanita-wanita untuk menyemangati peperangan mereka, ya, menyemangati, ya, dan bahkan mereka membuat syair-syair, ya, mereka berdansa-dansa, ya, dengan duh berbana agar semangat kaum musyrikin kali ini lebih kuat dan bisa mengalahkan pasukan Nabi Muhammad SAW, karena pada perang Badar mereka sangatlah sedih. Bagaimana wujudnya peperangan, ya, di subuh hari, ya, di pagi hari, maka terjadilah peperangan. Disebutkan bahwasanya peperangan diawali dengan al-mubarazah, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan juga, yaitu pertemuan antara satu lawan satu, seorang yang bernama Siba melawan Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib membunuh Siba tersebut, kita mengalahkan, maka mulailah peperangan. Tak kala mulai peperangan, karena liwa, ya, dipegang oleh Talha bin Abi Talha, yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bendera pasukan musyrikin dipegang oleh suku Bani Abdiddar. Bani Abdiddar ini kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW dari Abdi Manaf, dari kakek yang ketiga, dia dari Abdi Manaf. Namun mereka diprovokasi oleh Abu Sufyan bahwasanya ini kalian perang Badar, kalian pegang bendera ini, kalau kalian tidak melakukan apa-apa maka ganti saja, nggak usah kalian yang pegang bendera, biarkan kami yang pegang, ya, seperti itu. Namun Bani Abdiddar pun marah, mereka berkata, engkau akan lihat bagaimana perjuangan kami nanti. Dan benar, ya, tak kala bendera dipegang oleh Talha bin Abi Talha, ya, maka kemudian dia pun akhirnya terbunuh. Bendera dipegang, kemudian terbunuh. Itulah perang mulai. Allahu Akbar, mulai perang. Sudah sebutkan, ya, pasukan muslimin, pasukan yang sangat luar biasa, artinya matahari ke arah pasukan musyrikin, sehingga mereka agak terpengaruh dengan cahaya matahari, apalagi di waktu duha tersebut, ya, peperangan. Kemudian juga di atasnya ada pasukan muslimin yang rumah, yaitu pasukan memanah yang sudah disebutkan. Mereka tidak turun apapun yang terjadi, menang atau kalah jangan turun. Nah, pasukan musyrikin dipegang Talha bin Abi Talha, maka berkecamuklah peperangan, maka Talha pun jatuh, ya, terbunuh. Maka yang memegang bendera tersebut bernama Abu Syaibah, ya, saudaranya yang dikenal dengan Abu Syaibah, Utsman bin Abi Talha. Talha bin Abi Talha, anaknya Abi Talha, kemudian Utsman bin Abi Talha, ini kakak beradik, ya. Kemudian fahamala alaihi Hamzah bin Abdul Muttalib fadarabahu ala atiqihi darbatan batara. Maka tak kala yang gantikan si Utsman tersebut, maka Hamzah melihat
surratihi, paru-parunya, fabanat ri'atu, maka keluarlah paru-parunya tersebut, wa mata. Ya, keluar paru-paru dan mata. Sangat kuat sekali ditebas sampai ke sini. Subhanallah, Hamzah luar biasa. Pemegang bendera kedua sudah tewas. Ya. Tsumma rafa'an liwa akhuma Abu Sa'id bin Abi Talha. Kemudian tak kala bendera terjatuh maka dipeganglah oleh adiknya lagi, kandung. Ya, Abu Sa'id bin Abi Talha. Ini sebapak ya, atau kandung atau tidak disebutkan. Jadi saudaranya, ya, saudara sebapak, saudara kandung kita katakan. Ya, jadi 3 kakak beradik memegang bendera. Maka tak kala dipegang oleh Abu Sa'ad bin Abi Talha, faramahu Sa'ad bin Abi Waqqas bisahmin asabahu jurabuhu. Ya, faqatala. Maka tak kala itu Sa'ad bin Abi Waqqas, kita ahli memanah, dia pun memanah, maka terkenalah di lambungnya, maka dia pun mati, tewas. 3 orang sudah tewas pasukan musyrikin. 3 orang kakak beradik. Tsumma rafa'a al-liwa Musafi' bin Talha bin Abi Talha. Ini tadi yang pegang pertama Talha bin Abi Talha. Kemudian yang keempat bendera dipegang oleh Musafi' bin Talha bin Abi Talha, anaknya Talha bin Abi Talha. Jadi semua beradiknya meninggal, ya, mati, ya, tewas pasukan musyrikin. Kemudian anaknya Talha bin Abi Talha pun mengambil bendera karena Bani Abdullah yang pegang. Jadi kalau bendera itu tidak ada yang memegang lagi, maka ini sudah bocah kecil. Apalagi dalam pertempuran zaman dahulu itu pertempuran klasik dengan pedang. Ya, kalau bendera sudah turun itu sudah Allah sudah pasukan musuh sudah kalah. Bisa jadi mereka lari. Maka bendera jangan pernah ada yang jatuh, pegang ganti, pegang kalah mati ganti. Maka tak kala dipegang oleh Musafi' bin Talha bin Abi Talha, faramahu Asim bin Thabit, maka Asim bin Thabit pun memanah, ya, maka dia pun terbunuh. Sudah 4 orang. Tsumma hamala al-liwa ba'dahu akhuhu al-Harits bin Talha bin Abi Talha. Kemudian dipegang oleh adiknya, ya, Musafi' yang bernama Asim bin Thabit, ya, yang bernama Harits bin Talha bin Abi Talha. Ya. Tadi Musafi', kemudian Harits. Jadi satu keluarga besar, ya. Adik-beradik tadi 4 orang, 3 orang. Kemudian di anaknya Talha bin Abi Talha. Faramahu Asim bin Thabit, dia pun Asim kembali memanahnya dan dia pun terbunuh. 2 orang. Yang berarti sudah 5 pasukan musyrikin terbunuh, ya, yang pemegang bendera. Tak kala melihat anaknya terbunuh, maka ibunya tak kala itu berada dalam peperangan. Ibu si Musafi' dan Asim dan Haris, ya. Namanya adalah Sulafa. Falamma ra'at ma fa'ala Asim bin Thabit, nadarat in amkana Allah min ra'si Asim an tashrab fihi al-khamr. Tak kala dia melihat anaknya, ya, istri Talha bin Abi Talha, namanya Sulafa. Tak kala dia melihat anaknya 2 orang mati terpanah, dipanah oleh Thabit bin Asim, ya, maka dia Asim bin Thabit, maka dia pun bernazar, kalau seandainya Allah menangkan dan aku mampu membunuh si Asim bin Thabit, maka aku akan meminum dengan tengkorak khamar. Aku akan meminum khamar dengan tengkorak. Wanita Arab jahiliyah itu luar biasa. Ya, kata-kata ya, tengkorak minum. Ya, dia bernazar seperti itu, sangat geram sekali karena yang membunuh anaknya langsung yang di depan matanya. Wa kana Asim radhiyallahu anhu qad ahada Allah alla yamassa musyrikan abadan. Dan Asim juga bernazar kepada Allah SWT, dia berdoa kepada Allah agar dia tidak disentuh apapun yang terjadi dalam medan peperangan, dia tidak disentuh siapapun oleh pasukan musyrik. Ya, subhanallah, dia pun bernazar. Ya, Allah mengabulkan, ternyata tidak terjadi. Allah mengabulkan doanya. Kemudian setelah 5 orang terbunuh tadi, ya, 3 saudara kandung, kemudian anak-anak bin Talha, anaknya Talha bin Abi Talha 2 orang tewas. Tsumma hamala liwa Kilab bin Talha bin Abi Talha, 3 lagi, adiknya lagi. Faqatalahu Zubair bin Awwam, maka Zubair pun membunuhnya. Sudah 6, ya, Allahu Akbar. Disebutkan, ya, kulluhum qutilu hawla liwa'il musyrikin, mereka itu semua dibunuh, ya. Kemudian bendera juga dipegang oleh dari Bani Abdullah bernama, ini sudah saudara kandung semua tadi sama anak-anak sudah mati. Kemudian berikutnya dipegang oleh Al-Tah bin Surahbil.
Faqatalahu Ali bin Abi Thalib. Kemudian bendera dipegang oleh Arqam, kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ada yang dalam riwayat yang lain disebutkan Hamzah yang membunuhnya. Thumma hamala liwa Shuraih bin Qarib. Ya, nama-namanya aneh ya, pasukan musyrikin. Shuraih bin Qarib, kemudian Shuraih bin Qarib tersebut juga terbunuh. Faqatalahu Utsman. Yang membunuh adalah Utsman. Nah, ini Utsman ini adalah dia munafik sebenarnya. Ya, tapi dia ikut pasukan muslimin. Nah, dia membunuh tapi tadi. Ya, kalau kita lihat apa yang dia lakukan, harusnya dia masuk surga. Ya. Harusnya dia berperang bisa dirilah. Namun dia ikut-ikutan berperang karena sukunya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Makanya innamal a'malu binniyat. Ya, tergantung niat. Ya. Kalau dia padahal sudah jelas kita lihat ini pasti syahid bisa dirilah. Namun dia nanti kisahnya kita akan sampaikan. Thumma hamala liwa, kemudian berikutnya yang ke-8 ke 9 yang membawa bendera tersebut adalah Abu Yazid bin Umair. Ya, Abu Yazid bin Umair bin Abdul Manaf bin Hashim al-Ain, saudara keluarga kerabat dari Muhammad SAW. Faqatalahu Utsman, dan Utsman membunuhnya juga. Ya. Wa hakadha qutila 11 rajulan, dan begitulah tewasnya terbunuhnya 11 pemegang bendera dari pasukan musyrikin. 11 orang sampai mati. Pegang bendera, mati, pegang bendera, mati, pegang bendera. Ganti lagi. Walam yabqa minhum ahadun yahmiluhu. Akhirnya tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat bendera pasukan musyrikin. Di awal-awal peperangan, ya, di awal peperangan pasukan musyrikin sudah shock terapi mereka memegang bendera, mereka tewas 11 orang dan banyak pasukan musyrikin yang mati waktu itu. Ya, di awal-awal peperangan akhirnya bendera tidak ada yang memegang. Ya. Wa asbaha liwa'ul musyrikin syu'man 'alaihim. Ma yakunu ahadun illa qutila. Ya, akhirnya bendera ketakutan, enggak ada yang berani memegang. Siapa yang pegang mati, siapa yang pegang bisa jadi terbunuh ataupun dipanah. Ya, karena Nabi SAW pun sudah mengatur siasat. Ya, Nabi Allah yang sangat cerdas. Ya, ada pasukan pemanah di Gunung Rumah atau Jabal Ainain. Akhirnya tidak ada yang pegang. Ya. Kemudian bagaimana kisahnya Abi Dujana disebutkan dalam Kutubus Sirah. Ya. Abi Dujana inilah yang mengambil pedang Nabi Muhammad SAW dan dia akan berjanji akan terus maju ke depan dan akan membunuh siapapun yang berperang dari pasukan musyrikin. Maka dalam Mustadrak Hakim dalam Ibnu Ishaq fi Sirah an Zubair bin Awwam, dari Zubair bin Awwam, maka Zubair berkata, wajadtu fi nafsi hinna sa'altu Rasulullah as-sayfa famana'anihi. Aku mendapatkan dalam hatiku sesuatu enggak enak, ya, enggak enak. Kalau aku memohon, aku meminta pedang Rasulullah, tapi Rasulullah enggak kasih. Ya, aku ingin mengambil pedang Rasulullah, padahal tak kala itu aku termasuk aku minta kepada Nabi, ya Rasulullah kasih pedangmu padaku, biar aku berperang. Ya, karena ini kemuliaan siapa yang memegang pedang Rasulullah, tentu Allah tidak akan menghinakannya. Namun Rasulullah wa'atahu Abu Dujana, namun Rasulullah memberikan kepada Abu Dujana. Wa qultu, maka aku pun berkata, ana ibnu Safiyah amati, sedangkan saya adalah anak tantenya, ya, anak bibinya, ya, anak dari bapaknya Safiyah, saudaranya Abdullah. Jadi bibinya, sedangkan saya anak bibinya, ya saudara sepupunya, saya Quraisy, ya, dan tidak memberikan. Wallahi la anzuranna ma la yasna fa akhraja isabatan lahu hamra. Maka demi Allah, aku akan melihat dalam medan peperangan itu apa yang dilakukan oleh Abu Dujana. Jadi Zubair ini, kenapa Rasulullah kok memilih Abu Dujana? Apa spesialnya Abu Dujana? Ya, kalau Abu Dujana minta dikasih langsung. Ya, maka Zubair pun tak kalah dalam medan peperangan, walaupun dia sambil berperang, maka dia terus mengintai Abu Dujana ini. Kok bisa Abu Dujana diberikan pedang? Maka dia melihat tak kalah dalam medan peperangan, Abu Dujana keluar dengan rida merah yang diikatkan ke kepalanya. Faqal, ya, maka Abu Dujana tak kalah berperang, dia pun mengucapkan syair. Fakharaja wa huwa yaqul, dia berkata, ana alladhi ahadani khalili wa nahnu bisahil ladan nakhili. Dia bersenandung, ya Allah, sambil berperang tapi dia membangga-banggakan diri, mematahkan semangat musuh. Ya, mereka ini para sahabat luar biasa, ya.
Aku adalah orang yang dijanjikan oleh kekasihku yaitu Rasulullah. Wa nahnu fi safari ladana ini, dan kami waktu itu masih di daerah di bawah gunung. Ya, dia mengambil janji denganku, alla aku mandahra fil kayyuli, dan aku tidak akan mundur sedikit pun, adribu bi sayfillah wa rasul, dan aku akan menebas siapa-siapa yang menyerang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Kepada Rasul subhanallah. Maka aku pun melihat, faja'ala la yalqa ahadan illa qatalahu. Abu Dujana tidaklah dia bertemu dengan musuh melainkan musuh tersebut tembak, jatuh, semua dibunuh sama dia. Abu Dujana sangat pemberani. Wa kana fil musyrikin rajulun la yarau lana jarihan illa dhaffaf. Ya, namun di pasukan musyrikin juga ada seorang yang sangat kuat dan dia pemberani, dan tidak ada siapa yang lewat mendekati ini, semua mati. Artinya dia bisa membunuh beberapa orang dari pasukan muslim itu. Jadi waja'ala kullu wahidin minhum yad'u min sahibi. Maka aku pun berdoa kepada Allah, ini mudah-mudahan jagoan pasukan musyrikin tersebut bertemu dengan Abu Dujana. Aku berharap berduel dengan Abu Dujana. Dia berharap pasukan musyrikin ada yang kuat. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketemu dengan Abu Dujana, dia akan melihat apa yang dilakukan dengan pedang Rasulullah. Maka akhirnya doa pun terkabulkan. Mereka bertemu, faltaqaya, fakhtalafa darbatain, maka mereka pun beradu perang, ting ting ting, ya. Fadarabal musyrikun Abu Dujana. Maka yang musyrik tadi dia memukul Abu Dujana dengan pedangnya. Maka tak kalah satu pukulan kemudian kena di perisainya Abu Dujana. Jadi perisai itu zaman dulu itu enggak semua ya, ada yang dari besi. Jadi perisainya itu terbuat dari kulit yang tebal. Fa'aqad bisayfi, tak kala dia ditahan oleh Abu Dujana, masuk ke perisainya, ketahan, tak kala dia mau tarik, tertahan, ya tertahan. Maka tak kala itulah Abu Dujana, wa darabahu Abu Dujana faqatalu, maka Abu Dujana membunuh. Ini kan nonton film Pak. Baik. Saya selalu semangat. Thumma am'ana Abu Dujana fi sufuf hatta intaha ila niswatin. Abu Dujana terus bergerak. Pasukan musyrikin. Abu Dujana langsung masuk terus. Masuk. Semua mati. Yang dekat dia semua mati dengan pedang Rasulullah. Sampai Abu Dujana, saya melihat sampai Abu Dujana ke tempat wanita-wanita di belakang gunungnya. Fisabhil jabal, ya, di bawah gunung. Di bawah gunung ini wanita-wanita di belakang. Mereka, semangat, kalian jangan balik, semangat. Walaupun tak kalah. Ini awal-awal peperangan. Maka tak kalah itu aku melihat Abu Dujana. Ya, ternyata di situ adalah tokoh pemimpinnya wanita, yaitu istrinya Abu Sufyan yang bernama Hind binti Utbah. Hind binti Utbah, inilah dia yang hadis. Tak kala dia nanti masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Dia meriwayatkan hadis juga. Tapi waktu zaman perang Uhud, dialah yang memprovokasi. Dia sangat luar biasa kemarahannya. Dia berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan suamiku, suami yang pelit. Ali, apakah aku punya dosa kalau saya mengambil uangnya tanpa dia ketahui, ya, karena dia sangat pelit untuk cukup saya dan anak-anak saya. Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladik, maka ambillah. Mau saya kasih tahu Abu Sufyan. Seperti boleh ibu. Saya bilang ini ibu-ibu juga. Ya, kalau ada suami-suami pelit, ya, kita nggak cukup, ya, maka ambil saja. Walaupun dari kita, karena bahaya pelit ini penyakit. Ya. Nanti kita ceritakan ada yang pelit yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala itu Abu Dujana bertemu dengan Hind. Maka Abu Dujana ini dia pikir siapa laki-laki ini ada orang yang sangat membunuh sampai di ladang tersebut mau ditebas. Maka Abu Dujana tidak jadi memukul, ya, tidak jadi menebas si wanita tersebut. Maka Zubair bertanya, tak kala selesai peperangan, qultu li Abi Dujana, aku pun bertanya kepada Abu Dujana setelah perang Uhud, wahai Abu Dujana, kullu amalika qad ra'aitu, semua yang kau lakukan itu kau berperang, kau tidak mundur, kau langsung maju pasukan musyrikin, dan kau tidak ada takut, ya, semua orang kau bunuh. Tapi hanya satu orang yang aku lihat, ada seorang wanita yang kau tidak membunuhnya.
Abu Dujana berkata, "Ra'aitu insanan yuhbishun nas hakshan syadida." Aku tadi melihat ada orang yang sangat memprovokasi ya pasukan-pasukan musyrikin. Dia sangat memprovokasi agar orang-orang musyrikin berperang. Maka tak kala itu aku berpikir lagi-lagi, kemudian pas aku melihat dia adalah wanita. Fa'akramtu sayfa Rasulillah an adriba bihi imra'ah. Maka aku pun memuliakan pedang Rasulullah untuk tidak membunuh seorang wanita. Subhanallah. Dan Nabi SAW pun dalam peperangan Nabi mewasiatkan kepada para sahabatnya seperti itu. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua. Lihat Islam. Ini musyrikin kan wanita sudah ada terus. Sama-sama lihat bagaimana Islam agama yang peace, damai. Ya, kalau mereka tidak serang, kita tidak serang. Mereka minta maaf ketika aku minta damai, kita terima. Islam. Hari ini orang-orang memprovokasi Islam, agama teroris, sistem perang. Ya, mereka nggak baca secara benar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ya, siapa yang duluan mengusir penduduk muslim di Mekah. Ya, jadi inilah dia Abu Dujana. Ya, dia memuliakan pedang Rasulullah SAW untuk membunuh seorang wanita. Dan wanita ini pantas dibunuh. Kalau dia dibunuh tidak ada hadis tentang tadi, tidak ada hadis ibu-ibu yang boleh ambil duit bapak-bapak tanpa diketahui oleh bapak-bapak. Ya, kalau suami beli bu, tapi kalau suami nggak beli, nggak boleh. Ya, tidak ada beli tanpa beli. Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kisah berikutnya dalam peperangan adalah meninggalnya Abdullah bin Haram. Siapakah Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram ini adalah bapaknya Jabir bin Abdullah. Perawi hadis. Ini pun luar biasa. Ya, Abdullah bin Haram ya disebutkan oleh Jabir tak kala dalam riwayat Bukhari Muslim, lamma kana yaum Uhud, pada hari perang Uhud, ji'a bi abi Musajjah, maka aku melihat dibawakan mayat bapakku yang sudah ditutupi dengan kain ya. Waqad uthil, dan mayat ayahku tersebut itu sudah dimutilasi. Mutilasi sudah dari zaman dahulu sudah ada. Tapi pasukan musyrikin, lihat bagaimana pasukan muslimin. Adakah dalam sejarah pasukan muslimin memutilasi? Tidak ada. Yang cap-cap, tugasnya para tidak tahu ya siapa. Subhanallah. Fa'aratu an arfa'an thawb, maka aku pun ingin membuka tutupan tadi. Fanahani qaumi, maka kaumku yang buka. Mengerikan gitu juga tumpukan seperti itu ya. Summa aratu an arfa'an thawb, maka aku pun dilarang, ingin aku buka lagi, aku pun dilarang oleh kaumku. Itu ayahku, tapi dia ingin melihat bagaimana ayah. Farafa'a Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi pun akhirnya membuka. Maka tak kala Nabi membuka, fasami'a sawta bakiyah aw sawihah. Ya, maka Nabi SAW mendengar ada suara tangisan yang mungkin ibu-ibu tak kuat, ibu-ibu yang lihat-lihat seperti itu. Ya, seorang wanita yang dia nangis, berteriak, sedih dia. Faqala, maka Nabi SAW berkata, man hadhi, siapa ini? Bintu Amri atau ukhtu Amri. Ya, dia adalah seorang wanita, bintu Amri ataupun saudarinya Amri. Ya, dan kata Nabi SAW, walima tabki, kenapa kau nangis wahai bintu Amri? Fama zalatil malaikah tudilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Ini mayat tersebut ya, jangan kau terisi. Sesungguhnya sekarang malaikat telah mengangkat jasadnya, telah mengangkat rohnya dengan dengan sayapnya malaikat sampai dia diangkat. Subhanallah. Nabi melihat, ya, mati bisa terlihat ya. Kemudian Nabi SAW berkata, ala ubashiruka bima laqi Allahu bihi abaka. Nabi berkata kepada Jabir suatu ketika, wahai Jabir, maukah aku memberikan berita gembira kepadamu tentang ayahmu? Ya, maka Allah ba'da qad illa min wara'i hijab. Tidaklah Allah berbicara kecuali melalui hijab. Ya. Wa inna Allah ahya abaka fakallamahu kifaha. Sesungguhnya Allah telah menghidupkan ayahmu. Ya, dari surga. Mereka orang mati di sabilillah seperti ruh-ruh mereka itu berada dalam burung-burung di surga. Kemudian ya, makanya dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itulah turunlah ayat Al-Quran surah Al-Quran
Janganlah kalian mengira orang yang terbunuh dalam medan peperangan dia mati, sesungguhnya dia hidup, ya. Nah, dan di sisi Allah mereka diberikan rezeki, ya, gitu ya. Maka faqala ya abdi, maka tak kala dia akhirnya dia bertemu dengan Allah. Kata Nabi SAW, Nabi melihat apa yang Abdullah bin Haram tersebut, dan maka dia bertemu dengan Allah SWT, ya. Faqala abdi, ya abdi, wahai Abdullah bin Haram, tamanna u'tika, apa yang kamu inginkan aku berikan kepadamu? Nah, ini dia. Kata Abdullah bin Haram, apa yang kau inginkan? Tuhyini fa'aqtul qatlatan tsaniyah, engkau hidupkan aku kembali, maka aku akan berperang di jalanmu dan aku berbunuh untuk kedua kali. Nah, ini keinginan orang yang mati syahid. Mati syahid. Dia ingin mati lagi, dia ingin hidup lagi, hidupkan lagi dan untuk mati lagi. Ya. Kemudian Allah berkata, inni qadaitu annahum la yarji'un. Ya. Nah, ini dalam hadis riwayat Tirmizi, maka Allah pun berkata, sesungguhnya aku telah menentukan bahwasanya tidak ada yang telah mati tidak ada kembali lagi. Kemudian Abdullah bin Haram memberikan wasiat kepada Jabir. Jadi Abdullah bin Haram ini subhanallah, rajulun karamah, dia punya karamah. Ya, orang saleh itu terkadang pemikirannya feelingnya tepat, ya, feelingnya tepat. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam hadis Imam Bukhari, an Jabir, maka tak kala hadara Uhud, tak kala mau peperangan Uhud, maka ayahku memanggil aku pada suatu malam. Jadi Abdullah bin Haram ini bagaimana kok dia sangat mulia ya, sampai dia bisa dia ngomong sama Allah, kemudian dia hidupkan untuk kedua kali, kemudian dia diangkat ruhnya oleh malaikat ke langit, ya. Maka kata Jabir, ketika mau perang Uhud, maka malam itu ayahku memanggilku. Maka ayahku berkata, wahai Jabir, ma urani illa maqtulan fi awal ma yuqtal min ashabin Nabi. Wahai Jabir, aku melihat diriku bahwasanya esok peperangan dan aku adalah di antara orang yang pertama kali akan terbunuh. Subhanallah, sudah pilih esok meninggal. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghaira nafsi Rasulullah, dan aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku cintai selain engkau, dan tentu Rasulullah lebih utama. Fa inna alayya dainan, aku punya hutang. Ya siapa? Kalau kita nggak mesti harus berperang fisabilillah, kita mau pergi umrah, pergi ke Medan juga, mana-mana kita berpuas saja. Sampai ayah nanyo, ayah pupunanya, nafego, sampai kan? Ya. Faqdi, maka lunaskanlah hutangku. Wastausi bi akhawatika khairan, dan jagalah adik-adik perempuanmu. Jadi Jabir ini tak punya saudara yang lain, ada adik-adik perempuan yang banyak. Ya, maka benar keesokan harinya pun dia pun yang meninggal. Sedikit lagi yang beri. Dan Jabir benar, akhirnya nanti setelah lama ya, setelah peperangan Uhud, akhirnya Jabir menikah. Ya, dia menikah dengan tak kala dia menikah, maka Rasulullah bertanya, wahai Jabir, atazawwajta? Na'am ya Rasulullah, benar aku sudah menikah. Athaiban atau bikran, apakah janda atau perawan? Apakah janda atau gadis? Ya? Apakah janda atau gadis? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Ya, kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ala tuzawwij bikran tula'imuka wa tula'imuha. Kenapa kamu enggak menikah dengan gadis dan kamu bisa bercanda-canda dengan dia, bisa dia bermanja-manja denganmu? Ya, jadi Nabi motivasi itu untuk muda-muda ya, untuk kita. Ya, untuk anak muda kalau menikah dengan gadis lebih utama untuk bisa. Namun Jabir memilih janda, dan ternyata benar karena Jabir SAW yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Jabir memilih janda? Karena Jabir ingin ada yang menjaga adik-adiknya. Ya, adik-adiknya yang perempuan, karena kalau dia menikah dan sebagai dengan adik-adiknya, bukan menjaga, malah sakit, dia yang sakit kepala. Ya, dia yang harus menjaga, karena janda mungkin sudah pengalaman dan lain-lainnya. Tentu ini tentang Jabir bin Abdullah, ya. Dan tentu satu lagi yang disebutkan oleh para ulama, adalah seseorang tak kalah berwasiat, kalaupun ada hutang ataupun apa, maka hendaklah dia memberikan wasiat kepada ahli warisnya agar segera diselesaikan, karena ini menyangkut dengan hak orang lain yang harus ditunaikan. Makanya kenapa di antara tak kalah Nabi SAW disolatkan, maka ada hutang dan lain-lain, maka lunaskanlah dulu. Maka Nabi SAW sempat menolak untuk tidak mensolatkan kalau ada
utang dibayarkan dulu, ya, ataupun ditanya dulu bagaimana baru dilaksanakan fardu kifayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian saja insyaallah pada pertemuan ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat seseorang syahid juga yang akan dimandikan oleh malaikat. Malaikat mandikan langsung, ya. Siapakah dia? Nantikan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan sampaikan kisahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan tatkala kita mendengar sirah nabawiyah semakin kita semangat, ya, bagaimana perjuangan para sahabat. Kita ini kerdil, ya, bapak-bapak sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya dengan mereka. Lihatlah bagaimana mereka berjuang, ya. Tatkala kita menceritakan anak-anak Ansar, ya, masih 15 tahun, 14 tahun ikut perang, semangat untuk bisa dibilang, ya, karena mereka memang karena madrasahnya, karena guru mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah hadirin, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.